Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat di hari Senin yang ceria ini. Senin semangat ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar mengenai materi tematik 3D. Kita sekarang masuk buku baru ya. Tematik 3D, silakan teman-teman diambil. Oke, sebelum mulai, mari kita berdoa. Raise your hand please. Let's make dua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, ini buku tema 3D. Kita masuk buku tematik baru, tema 3D. Silakan teman-teman ambil. Materi yang akan kita pelajari bersama hari ini yaitu kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Sebelumnya kita pernah belajar hak dan kewajiban. Nah, Miss Irma mau mengulang lagi materi ini biar teman-teman lebih paham, lebih mengerti ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami pengertian hak, kedua memahami pengertian kewajiban, ketiga mengidentifikasi hak di rumah, keempat mengidentifikasi kewajiban di rumah, kelima mengidentifikasi kewajiban di sekolah, keenam mengidentifikasi kewajiban di sekolah. Nah, kita mulai. Miss Irma yakin teman-teman sudah mengerti pengertian hak dan kewajiban. Miss Irma ulangi lagi agar teman-teman lebih paham dan lebih mengerti. Hak adalah segala sesuatu yang didapat atau diperoleh. Jadi, apapun yang kita dapat, yang kita peroleh itu termasuk hak. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, kalau kewajiban ini yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang ya. Tidak boleh teman-teman meminta hak kepada orang tua, kepada guru, tapi teman-teman lupa melaksanakan kewajiban. Jadi, ketika hak sudah didapatkan, maka harus dilaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini ada di buku halaman 3. Sekarang ke halaman 27 sampai 28. Di sini ada teks yang tentang tempat tinggal. Nah, Miss Irma akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban teman-teman di tempat tinggal teman-teman atau di rumah. Sebagai manusia, kita mempunyai kebutuhan dasar loh, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, ini harus terpenuhi dengan baik. Tempat tinggal merupakan tempat berlindung dari cuaca panas, hujan, dan hewan. Nanti Miss Irma jelaskan lagi lebih jelas ya. Nah, di tempat tinggal juga sama. Kita berkumpul bersama keluarga itu adalah hak untuk berkumpul bersama keluarga. Di tempat tinggal juga teman-teman boleh melakukan mandi, hak mendapatkan mandi, makan, dan tidur dengan nyaman. Di tempat tinggal atau di rumah juga kita berhak mendapatkan rumah yang bersih dan nyaman. Juga, di tempat tinggal kita ada kewajiban. Pasti yang utama menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ya, juga jika teman-teman punya kamar sendiri, jangan lupa wajib membersihkan dan merapikannya. Keempat, teman-teman, jika di rumah banyak perabot-perabot, tolong dijaga dan tidak merusaknya ya. Miss Irma jelaskan lagi, tempat tinggal yang biasa disebut rumah merupakan tempat pelindung dari cuaca, panas, dingin, dan hewan buas. Selain itu juga, rumah merupakan tempat bertemu dan berkumpulnya anggota keluarga. Contoh hak di rumah. Yang pertama, mendapat makanan dan pakaian.
Nah, di rumah teman-teman bisa dapat makan dan dapat pakaian dari orang tua teman-teman. Kedua, mendapat rumah yang bersih dan nyaman. Ketiga, mendapatkan kesempatan mandi dan tidur. Kewajiban, contoh dari kewajiban, teman-teman wajib menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Teman-teman juga wajib membersihkan dan merapikan kamar masing-masing ya. Ketiga, setiap anggota keluarga berkewajiban menjaga perabotan dan tidak merusaknya. Nah, kita masuk ke tugas pertama. Ada 2 tugas hari ini. Tugas pertama, kerjakan halaman 22 sampai 23. Yang pertama, ada teks, ayo membaca. Ada percakapan antara ibu dan Made. Nanti teman-teman jawab pertanyaan yang ada di bawah ya, berdasarkan teks percakapan ibu dan Made. Kedua, tugas yang pertama ada 2. Halaman 23-nya teman-teman tulis mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban di rumah. Sekarang kita masuk ke materi hak dan kewajiban di sekolah. Nah, di sini juga sama ada teks penjelasan mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Teman-teman, di sekolah teman-teman berperannya sebagai siswa dan Miss Irma sebagai guru. Kita sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus teman-teman laksanakan dan yang harus teman-teman dapatkan dari ibu dan bapak guru. Miss Irma jelaskan lagi, hak di sekolah. Pertama, menerima pelajaran dari guru. Jadi, teman-teman mempunyai hak mendapatkan pelajaran dari bapak dan ibu guru. Kedua, menikmati kelas yang bersih dan tenang. Makanya, kita harus menjaga kebersihan ya teman-teman. Tidak boleh mengotori kelas. Jadi, kita jaga kebersihan kelas kita bersama-sama. Ketiga, hak bertanya jika belum memahami pelajaran. Jika teman-teman tidak paham, silahkan teman-teman tanya kepada bapak dan ibu guru. Jangan takut dan jangan malu, karena itu adalah hak teman-teman sebagai seorang siswa. Keempat, mendapatkan bimbingan sebaik-baiknya. Nah, jadi ketika teman-teman bertanya, bapak dan ibu guru akan membimbing teman-teman dengan sebaik-baiknya sampai teman-teman paham dan mengerti tentang pelajaran yang belum mengerti. Kelima, mendapat hak untuk istirahat. Nah, hak untuk istirahat yang bisa digunakan untuk bermain, makan, dan minum di kantin. Kewajiban di sekolah. Yang pertama, mendengarkan penjelasan guru dengan tertib dan tekun. Jadi, teman-teman wajib mendengarkan penjelasan dari bapak dan ibu guru ya. Dengan tertib dan tekun, tidak boleh sambil ngobrol atau bercanda. Kedua, menjaga kebersihan ruang kelas. Jadi, menjaga kebersihan ruang kelas agar kita bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Ketiga, hormat dan patuh pada guru. Nah, jangan lupa ya, selalu patuh dan hormat dan patuh pada guru. Karena bapak dan ibu guru adalah orang tua di sekolah. Keempat, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya. Hak dan kewajiban di kantin. Tadi Miss Irma jelaskan bahwa teman-teman punya hak untuk beristirahat. Nah, salah satunya bisa makan dan minum di kantin. Ini ada di halaman 52. Kewajiban di kantin. Teman-teman menjaga kebersihan di kantin. Jika sudah makan dan bekas makanannya silakan buang pada tempat sampah yang telah tersedia. Jangan disimpan di meja saja sembarangan, karena itu akan mengotori kantin dan kita menggunakan kantin kan secara bersama-sama. Jadi kita jaga kebersihan kantin bersama-sama. Membayar makanan dan minuman yang dibeli di kantin. Nah, ketika teman-teman mengambil sesuatu di kantin, jangan lupa untuk membayar ya.
hak di kantin, mendapatkan hak istirahat di kantin, mendapat hak makan dan minum di kantin, mendapat hak jajan di kantin, dan juga mendapatkan pelayanan baik dari petugas kantin. Nah, ini adalah tugas kedua yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, ayo berlatih. Nah, di sini di halaman 50, teman-teman beri tanda checklist di kolom hak jika itu termasuk hak. Beri tanda checklist di kolom kewajiban jika itu termasuk kewajiban. Berbeda dengan yang tadi tugas pertama. Kalau tugas pertama teman-teman tulis mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Kalau ini teman-teman tinggal beri checklist di kolom hak dan kewajiban. Yang kedua, nah teman-teman harus membaca pernyataan tentang hak. Kemudian teman-teman berikan pendapat teman-teman hak yang didapatkan dari penjelasan yang ada di buku halaman 68 ini. Oke teman-teman, itu pembelajaran kita hari ini mengenai hak dan kewajiban. Ada 2 tugas. Tugas pertama tadi tentang hak dan kewajiban di rumah, sudah Miss Irma jelaskan. Dan tugas kedua tentang hak dan kewajiban di sekolah halaman 50 dan 68. Kerjakan dengan sebaik-baiknya teman-teman. Kerjakan dengan teliti dan mandiri. Sekian penjelasan dari Miss Irma. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.